Pada suatu hari, di sebuah ladang yang sangat luas dan subur, hiduplah berbagai macam hewan. Hamparan rumput hijau membentang sejauh mata memandang. Bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni yang indah, sementara kupu-kupu dan lebah berterbangan dari satu bunga ke bunga lainnya. Di tempat yang damai, itulah tinggal sebuah keluarga semut yang terkenal sangat rajin bekerja. Seekor belalang yang dikenal sebagai hewan paling santai di seluruh ladang. Meskipun memiliki sifat yang sangat berbeda, keluarga semut dan belalang berteman dengan baik. Hampir setiap hari mereka saling menyapa ketika bertemu. Selamat pagi belalang, sapa para semut dengan ramah. Pagi juga, semut. Semoga harimu menyenangkan. Jawab belalang sambil memainkan alat musik kecil yang selalu dibawanya. Belalang memang sangat menyukai kehidupan yang bebas. Setiap pagi, ia bangun tanpa tergesa-gesa. Setelah menikmati embun pagi, ia melompat ke sana, kemari, bernyanyi, mengikuti suara burung, menari, mengikuti hembusan angin, lalu berbaring di atas rumputan yang lembut sambil menikmati hangatnya sinar matahari. Hidup ini indah jika dinikmati. Katanya sambil tersenyum. Untuk apa bekerja terlalu keras kalau hari ini masih bisa bersenang-senang? Sementara kehidupan keluarga semut sangat berbeda. Sejak matahari terbit, mereka sudah berbaris rapi, meninggalkan sarang. Ada yang mencari biji-bijian, ada yang mengangkut dedaunan kering, dan ada pula yang menyusun persediaan makanan di dalam sarang. Mereka bekerja sama tanpa mengeluh sedikit pun. Walaupun tubuh mereka kecil, semangat mereka sangat besar. Suatu siang di musim semi, ketika belalang sedang bernyanyi dengan riang di bawah pohon rindang, ia melihat rombongan keluarga semut berjalan sambil membawa makanan yang jauh lebih besar daripada tubuh mereka. Belalang merasa heran. Hai keluarga semut, Serunya. Para semut berhenti sejenak. Ada apa belalang? Tanya salah satu semut. Belalang tersenyum lebar. mengapa kalian bekerja begitu keras? Bukankah hari ini cuacanya sangat cerah? Rumput hijau, bunga bermekaran, dan udara sangat sejuk. Daripada kelelahan membawa makanan, lebih baik kalian duduk di sini bersamaku. Kita bernyanyi, bermain musik, dan menikmati hari yang indah ini. Para semut saling berpandangan. Lalu pemimpin mereka menjawab dengan tenang. Kami sedang mempersiapkan persediaan makanan untuk musim dingin. Saat musim dingin tiba, semua tanaman akan layu dan tidak ada yang bisa kami temukan. Karena itu, kami harus mulai mengumpulkannya sejak sekarang. Belalang tertawa terbahak-bahak. Kalian terlalu khawatir. Musim dingin masih sangat lama. Mengapa harus memikirkan sesuatu yang bahkan belum terjadi? Nikmatilah hidup hari ini. Namun semut tetap tersenyum. Kami memang menikmati hari ini, tapi kami juga memikirkan hari esok. Persiapan yang dilakukan sekarang akan menyelamatkan kami nanti. Belalang menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menghabiskan waktuku dengan bekerja. Sebelum melanjutkan perjalanan, semut berkata sekali lagi. Belalang, sebaiknya kamu ikut bersama kami. Tidak ada kata terlalu cepat untuk mulai mempersiapkan masa depan. Namun,
Belalang tidak mendengarkannya. Ia kembali memainkan musik, bernyanyi, dan menari hingga matahari mulai terbenam. Hari-hari terus berlalu, musim semi berganti menjadi musim panas. Sinar matahari semakin terik. Walaupun cuaca sangat panas, keluarga semut tetap bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka keluar sejak pagi hingga sore hari untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Sebaliknya belalang justru semakin malas. Panas sekali hari ini. Gumamnya sambil berteduh di bawah daun besar. Untuk apa bekerja di bawah matahari yang menyengat? Lebih baik aku beristirahat. Setiap hari kegiatannya tetap sama. Bangun tidur, makan, bermain musik, bernyanyi, menari, lalu tidur lagi. Tubuh belalang bahkan mulai menjadi lebih gemuk karena terlalu banyak makan dan terlalu sedikit bergerak. Suatu sore, keluarga semut kembali melewati tempat belalang beristirahat. Belalang, apakah kau belum mulai mengumpulkan makanan? Tanya seekor semut. Belalang menguap panjang. Wah, besok saja. Hari ini aku masih ingin menikmati cuaca. Semut hanya mengangguk pelan. Baiklah, semoga kau tidak menyesal nanti. Musim semi berlalu, digantikan oleh musim gugur, dan belalang masih bermalas-malasan, hingga tanpa terasa tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang, dan salju mulai turun menyelimuti ladang hingga terlihat semutnya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus-menerus, memindahkan pasir dan ranting juga mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sambil kelaparan, dia berjalan bertati-tati dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah sehingga dia tidak dapat melompat jauh. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makanan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh lemas, terlihat dari luar semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. Bicaralah, ada apa belalang? Tanya semut pada belalang. Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum, sedikit jelai, atau apapun? Tolonglah, aku sangat kelaparan. Belalang memohon kepada semut. Apa yang kamu lakukan dari musim semi ketika kami sedang sibuk mengumpulkan makanan? Semut berbalik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan, dan tidur, bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakan selama ini. Semut yang awalnya berniat tidak memperdulikan belalang karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini, namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan mereka kepada belalang yang kelaparan. Belalang memakan sup itu dengan sangat lahap, hingga mangkuknya bersih tanpa sisa. Kehangatan mulai mengalir kembali ke dalam tubuhnya yang kaku. Setelah merasa lebih baik, belalang menatap semut yang berdiri di depannya.
dengan tulus dan penuh penyesalan. Air mata belalang kembali menetes. Semut dan seluruh semut yang baik hati, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kalian semua, Ucap belalang dengan suara bergetar. Aku sangat malu pada diriku. Dulu aku sangat sombong, mengabaikan nasihat bijak kalian, dan bahkan mengejek kerja keras kalian. Hari ini kalian justru menyelamatkan nyawaku, padahal aku sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Semut tersenyum. Belalang, kami menolongmu bukan karena kami ingin kamu merasa berhutang budi. Kami menolongmu karena kami peduli pada sesama makhluk hidup. Kami ingin kamu memahami satu hal, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk bekerja keras, bersenang-senang, itu tidak salah, tetapi melupakan kewajiban dan masa depan adalah sebuah kelalaian yang bisa berakibat fatal. Belalang mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku berjanji semut, aku telah mempelajari pelajaran paling berharga dalam hidupku secara langsung. Jika aku berhasil selamat melewati musim dingin ini bersama kalian, aku berjanji bahwa pada musim panas berikutnya, aku tidak akan menjadi belalang yang malas lagi. Aku akan meletakkan biolaku di pagi hari untuk ikut bekerja keras mengumpulkan makanan bersama kalian dan baru akan memainkannya di malam hari sebagai hiburan setelah kita semua selesai bekerja. Mendengar janji tulus dari belalang, semut tersenyum bahagia. Semut merasa senang melihat belalang benar-benar menyadari kesalahannya. Tidak ada lagi tawa mengejek atau rasa malas yang dulu selalu terlihat pada dirinya. Ini yang tampak hanyalah wajah penuh penyesalan dan keinginan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Pemimpin semut kemudian berkata dengan lembut, "Belalang, setiap orang memang bisa melakukan kesalahan. Namun, yang paling penting adalah memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Kami percaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik." Mendengar kata-kata itu, belalang menganggukkan kepala dengan penuh haru. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku berjanji akan membuktikan bahwa aku benar-benar berubah. Selama musim dingin, belalang tinggal bersama keluarga semut di dalam sarang mereka yang hangat. Setiap hari, dia membantu pekerjaan ringan yang bisa ia lakukan, seperti membersihkan ruangan, merapikan tempat penyimpanan makanan, dan membantu membawa persediaan dari satu ke tempat lainnya. Meskipun tubuhnya masih belum sekuat para semut dalam bekerja, ia melakukannya dengan penuh semangat tanpa mengeluh sedikit apapun. Hari demi hari berlalu, salju yang semula menutupi seluruh ladang perlahan mulai mencair. Udara yang dingin berganti menjadi hangat, bunga-bunga mulai bermekaran, rumput kembali menghijau, dan suara burung kembali terdengar menghiasi pagi. Tanda-tanda musim semi akhirnya tiba. Sesuai dengan janjinya, belalang tidak lagi menjadi pemalas, bahkan ia menjadi hewan pertama yang bangun setiap pagi. Sebelum matahari terbit, ia sudah bersiap membantu keluarga semut mencari dan mengumpulkan makanan dengan penuh semangat. Ia mengangkat biji-bijian, mengumpulkan daun-daun, serta membantu menyimpan persediaan makanan untuk menghadapi musim berikutnya. Melihat perubahan itu, para semut merasa bangga.
Mereka menyadari bahwa belalang benar-benar telah belajar dari pengalaman pahit yang pernah dialaminya. Kini ia bukan lagi belalang yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, melainkan sosok yang rajin, bertanggung jawab, dan selalu menghargai waktu. Sejak saat itu, belalang dan keluarga semut hidup rukun serta saling membantu. Belalang belajar bahwa bekerja keras bukan berarti tidak boleh bersenang-senang. Justru dengan bekerja lebih dahulu, dia dapat menikmati hasil usahanya tanpa rasa khawatir. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa penyesalan yang disertai tekad untuk berubah dapat menjadikan seseorang lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai setiap kesempatan yang diberikan. I just had to let you know you're